memuliakan nama Tuhan ya. Nah, sebelum beribadah kita berdoa dulu. Sudah siap untuk beribadah? Pastinya sudah siap semua ya. Sekarang tangannya dilipat, tundukkan kepalanya. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami mau beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak ibu guru yang ada di rumah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Suster Ana. Judul ceritanya 5 roti dan 2 ikan. Selamat mendengar ya. Selamat jumpa lagi anak-anak. Salam sehat untuk kalian semua. Semoga tetap semangat mengikuti ibadah hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Baik. Nah, minggu yang lalu Suster Ana sudah cerita bagaimana Yesus dan para muridnya ingin pergi ke tempat yang sunyi, ingin istirahat. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ketika Yesus naik ke perahu, menyeberang Danau Tiberias dan menuju ke kota Betsaida, ternyata orang-orang mengikuti Yesus dari jalan darat. Nah, gimana? Yesus jadi istirahat enggak? Enggak jadi, karena banyak orang berdatangan ingin mendengarkan pengajaran dari Yesus dan juga ingin disembuhkan. Mereka-mereka yang sakit juga ikut datang dan minta disembuhkan oleh Yesus. Nah, ketika sehari suntuk, mereka sudah mendengarkan Yesus. Sudah sampai sore, tetapi mereka juga tidak beranjak dari tempat duduk. Maka para murid mengusulkan kepada Yesus, Yesus, suruhlah mereka itu pulang atau pergi ke desa-desa yang dekat sini supaya mereka cari makan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kalian harus memberi mereka makan. Hah? Bagaimana memberi makan orang ribuan? Jelas tidak mungkin. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka? Yesus minta, mungkin dari yang datang ini ada yang membawa roti. Coba dicek, coba diperiksa. Kemarin para murid sudah mencoba memeriksa. Nah, tidak dapat. Tetapi ketika itu Andreas ketemu dengan seorang anak, dan anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, anak itu bersedia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan itu. Akhirnya 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Yesus senang sekali melihat anak kecil ya, yang tidak pelit, mau berbagi, ya, menyerahkan bekalnya kepada Yesus. Nah, sekarang Yesus punya 5 roti dan 2 ikan. Ceritanya kemarin sampai di situ ya. Nah, hari ini Suster akan melanjutkan. Nah, apa yang dibuat Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan? Yesus kemudian menyuruh murid-muridnya untuk mengatur orang-orang itu. Ayo, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput ini. Dan mereka kemudian mengatur orang-orang itu, karena memang yang di situ tuh ribuan.
Maka disuruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100 orang, ada yang 50 orang, ya. Mereka berkelompok-kelompok. Nah, kemudian apa yang dibuat Yesus dengan 5 roti itu? Yesus meminta roti itu dari anak kecil itu, ya. Kemudian Yesus berdoa, ya, menengadah ke langit. Kemudian Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, sesudah Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan, para murid disuruh untuk membagi. Sudah, ini dibagi kepada mereka yang duduk ini. Dan para murid melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Mereka berkeliling membawa roti itu, ya, dan membagikan kepada masing-masing orang yang duduk berkelompok-kelompok itu. Dibagi-bagi. Kok tidak habis-habis yang ada di tangan ini? Ya. Terus dibagi-bagi, ya, sampai semua mendapat roti. Dan mereka senang sekali. Perut lapar, dapat roti. Mereka makan dengan senang, dengan lahap. Makan, ya. Mereka senang. Perut yang lapar sekarang terisi, ya. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian ternyata di tangan mereka masing-masing itu masih ada sisa, padahal perutnya sudah kenyang. Nah, kemudian Yesus mengatakan kepada para murid, nah coba, tolong kalian kumpulkan roti yang sisa itu supaya jangan terbuang. Nah, akhirnya para murid, ya, mencari tempat dan mengumpulkan sisa-sisa roti. Ayo saudara-saudara, roti yang sisa jangan dibuang, tolong dimasukkan dalam keranjang-keranjang ini. Dan betul, orang-orang yang merasa sudah kenyang, ya, tidak bisa makan lagi, sisanya akhirnya dimasukkan ke dalam keranjang-keranjang itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika dihitung, sisanya roti itu ada 12 keranjang. Hah? Luar biasa ya anak-anak. Luar biasa Tuhan Yesus, ya. Dari 5 roti, 2 ikan, kemudian disuruh dibagi, ya, untuk ribuan orang. Yang makan itu yang laki-laki saja 5.000. Wah. Yang perempuan dan anak-anak tidak dihitung. Jadi berapa ribu ya kira-kira itu? Banyak sekali. Nah, ternyata itu pun masih ada sisa. Nah, inilah anak-anak, satu keajaiban lagi yang dibuat oleh Yesus, ya, mengubah 5 roti dan 2 ikan untuk mencukupi makan 5.000 orang yang laki-laki, perempuan dan anaknya tidak dihitung. Masih ada sisa lagi 12 keranjang. Luar biasa. Orang-orang yang ikut di situ juga geleng kepala. Luar biasa. Ternyata Yesus ini orang yang hebat. Kalau begitu kita jadikan raja. Kita jadikan raja kita. Tapi Yesus tahu rencana mereka, ya. Kemudian sesudah orang-orang kenyang, sesudah sisa-sisa roti dikumpulkan, Yesus menyuruh mereka pulang. Ayo sekarang kalian sudah kenyang, kalian pulang. Dan Yesus pun mencari tempat untuk istirahat. Nah, ini anak-anak, luar biasa yang dibuat Yesus, ya. Orang-orang pulang
keadaan kenyang, orang-orang pulang dalam keadaan senang, ya, dan mereka sampai di rumah juga dalam keadaan sehat. Tidak ada yang jatuh pingsan di jalan karena kelaparan. Nah, inilah salah satu mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Untuk mengingat cerita ini ada lagunya. Mari kita bernyanyi bersama. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat Yesus Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman sekalian, dengarkanlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Anak-anak, ini salah satu keajaiban yang dibuat Yesus. Yesus selalu menolong kita, menolong orang-orang yang selalu setia kepadanya. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang mau mendengarkan sabdanya, orang yang mau mendengarkan pejanannya pulang dalam keadaan lapar. Yesus mencukupkan dulu, baru mereka pulang. Anak-anak, kita pun juga sebagai pengikut Yesus, kalau kita setia mendengarkan sabdanya, setia mengikuti ajarannya, Yesus juga tidak akan membiarkan kita demikian sengsara, tetapi Yesus akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, karena itu anak-anak, kita harus selalu ingat kepada Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Ya, ketika kita akan makan, kita harus bersyukur, itu adalah pemberian Tuhan yang harus kita syukuri. Apapun yang disediakan oleh mama, papa kita, makanan itu harus kita syukuri dan harus kita makan dengan enak supaya badan kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi pintar. Sampai di sini dulu cerita suster, nanti minggu depan kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Baiklah, anak ibu yang ada di rumah, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Suster Ana dengan judul ceritanya tadi 5 roti dan 2 ikan. Baiklah, kita akan menyanyi bersama ya judul cerita 5 roti dan 2 ikan. Kita sama-sama bernyanyi. Ayo Bu Sari, kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan diberi berkat Yesus Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman-teman sekalian, dengarkanlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Iya, kita sudah bernyanyi dan sudah mendengarkan cerita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak ibu yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik,